Hai Sobat PPG, bertemu lagi dengan saya Aini Nurfaiza, NPM 221135194. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal refleksi mata kuliah Computational Thinking dan Design Thinking. Pengalaman belajar pada mata kuliah ini yaitu bahwa Computational Thinking atau disingkat CT merupakan proses berpikir dalam penyelesaian masalah untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, kemudian optimal dan juga terstruktur. Guru adalah salah satu peran yang harus mampu memanfaatkan CT untuk diintegrasikan ke mata pelajaran dan mampu melatih dalam berpikir kritis dan juga kreatif. CT dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian Matematika dan juga IPAS. Hal ini dapat disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berjalan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Dalam mata kuliah ini saya memilih topik 2, di mana seorang guru harus memiliki pemikiran pemecahan masalah secara kritis, kreatif, dan juga terstruktur, guna mengimbangi pendidikan pada abad ke-21. Pengembangan dirinya dan mengetahui fase setiap peserta didik yang akan ia ampuh. Hal ini berpengaruh terkait RPP yang dibuat dengan segala kegiatan yang akan dilalui selama proses pembelajaran. Pada topik ini dilalui melalui alur Merdeka. Mulai dari diri, saya menjawab 3 pertanyaan reflektif, kemudian ada eksplorasi konsep, saya membaca pemaparan tentang CT dalam kurikulum, yaitu fase capaian pembelajaran CT jenjang SD, kemudian ada gambaran integrasi CT di setiap fase jenjang SD, kemudian menjawab 2 pertanyaan reflektif dan menjawab 1 lembar kerja mahasiswa. Kemudian ada ruang kolaborasi, saya menuliskan tingkatan fase pada jenjang SD beserta pembelajarannya. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual, menuliskan makna baru yang diketahui dan pemahaman CP pada CT berdasarkan fase jenjang SD. Selanjutnya ada elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Saya menuliskan kaitan CP, mata pelajaran dengan CP-CP untuk fase jenjang SD. Dan yang terakhir adalah aksi nyata, yaitu menjawab 2 pertanyaan reflektif. Penting bagi saya memahami dan mengikuti alur pada LMS dengan belajar dan berkolaborasi, kemudian dengan eksplorasi konsep membuat pemahaman baru bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang terus berkembang ke arah yang lebih baik, selalu mengikuti perkembangan zaman, salah satunya mampu menerapkan CT dalam pembelajaran agar tercipta peserta didik dan guru yang mampu memecahkan masalah dengan kritis, kreatif, dan sistematis atau terstruktur guna pengembangan diri. Selanjutnya, guru harus jeli dalam siap perumusan segala proses pembelajarannya agar capaian pembelajarannya itu dapat tercapai. Selanjutnya, di samping ada artefak pembelajaran pada topik 2 ini, di mana ada sebuah eksplorasi konsep, kemudian juga ada ruang kolaborasi dan juga ada demonstrasi kontekstual. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya masih pada artefak pembelajaran, di mana di sini saya mencantumkan sebuah elaborasi pemahaman dan juga koneksi antar materi. Saya juga mengaitkan aksi nyata, dan artefak pembelajaran pada topik 2 ini adalah sebagai pengembangan diri karena saya dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru sebagai pengembangan diri saya. Selanjutnya, saya juga menerapkan CT dalam SD PPL, di mana terintegrasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga PPKN pada kegiatan LKPD, yaitu siswa diminta untuk menganalisis dan juga membuat bagan berdasarkan bacaan yang telah ia baca. Selanjutnya adalah pembelajaran bermakna. Mata kuliah ini, guru harus mempunyai pemikiran pemecahan masalah yang efektif, efisien, kemudian terstruktur, kemudian terbuka akan perubahan dan masukan perkembangan zaman di lingkup dunia pendidikan. Salah satunya penerapan CT dalam kurikulum jenjang SD. Selanjutnya, membuat proses pembelajaran yang dilalui dengan mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan juga terstruktur dalam pemecahan masalah sebagai bekal untuk hari ini dan juga ke depannya. Selanjutnya, paham akan capaian fase peserta didik yang diampunya agar segala bentuk kegiatan yang dilakukan tetap tepat sasaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terwujud.
Selanjutnya adalah design thinking. Seperti yang ada di layar bahwa guru harus mengembangkan intuisinya, kemudian mengembangkan empatinya, kemudian mampu dalam menggali lebih dalam atau melakukan observasi dan juga wawancara kepada peserta didik. Selanjutnya, melakukan pemetaan kebutuhan peserta didiknya atau menemukan temuan-temuan yang didapatkan atau biasa disebut divide. Kemudian, menspesifikasikan ide atau ideat dan mengembangkan dan melakukan uji coba atau prototype dan testing berdasarkan hasil pemetaan awal. Mata kuliah design thinking ini dilakukan tidak melalui alur merdeka di dalam LMS, namun setiap kegiatan dilakukan dengan pemaparan sebuah PowerPoint yang dilakukan oleh dosen mata kuliah. Kemudian pada mata kuliah design thinking ini, pada fase empati, define, ideal, prototype, dan testing penting untuk dipahami karena mereka saling berhubungan dan guru harus mampu dalam menerapkan setiap fasenya agar desain pembelajaran yang direncanakan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, dengan berkolaborasi bersama teman sejawat, kemudian dosen memberikan masukan di setiap pertemuan, kemudian masukan antara mahasiswa ke mahasiswa yang hasil akhirnya itu langsung diuji cobakan pada peserta didik. Hal ini akan memberikan pengalaman berharga dan baru bagi saya. Selanjutnya ada hasil artefak pada mata kuliah desain thinking ini, di mana saya mencantumkan instrumen wawancara dan juga hasil berdasarkan apa yang telah saya lakukan di SD PPL. Selanjutnya ada PowerPoint, di mana dalam PowerPoint ini terdapat isi yaitu tentang fase empati, define, kemudian tadi edit, kemudian prototype, dan juga hasil uji coba. Selanjutnya ada pembelajaran bermakna pada mata kuliah design thinking. Yang pertama, dapat melatih diri saya untuk lebih peka dan tidak memaksakan kehendak peserta didik. Yang kedua, mampu membuat media pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, mampu menerapkan ilmu yang saya dapatkan tidak hanya dalam lingkup pendidikan, namun juga lingkup bermasyarakat. Selanjutnya, yang keempat, menjadi agen of change bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekian presentasi jurnal refleksi mata kuliah Computational Thinking dan juga Design Thinking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you.